Halo kakak-kakak, salam pramuka. Masih ingat dengan 5 sila yang sering diucapkan ketika upacara? Ternyata, di balik hari lahirnya Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia, terdapat beberapa fakta unik yang harus diketahui. Sebelum kita lanjut, yuk like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi seru lainnya. 1. Pancasila diucapkan pertama kali oleh Bung Karno. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Kata Pancasila pertama kali diucapkan oleh Bung Karno yang saat itu belum diangkat menjadi presiden. Kata Pancasila itu diucapkan ketika menjadi salah satu anggota sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Bung Karno ketika itu berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 yang intinya menegaskan jika Pancasila dengan 5 sila dasar yang ada di dalamnya bisa membuat negara Indonesia yang akan didirikan menjadi negara yang kekal dan abadi. Pidato itu akhirnya kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Pidato Bung Karno ini merupakan cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 2. Hasil renungan Bung Karno di Pulau Ende. Pancasila sebagai dasar negara tentu tidak dibuat begitu saja. Pastinya mempertimbangkan berbagai hal. Bung Karno telah lama memikirkan tentang 5 butir mutiara sejak diasingkan ke Pulau Ende, Flores pada tahun 1934. Pemikiran tersebut yang kelak akan dikenal sebagai Pancasila. Hal ini diakui oleh Bung Karno dalam autobiografinya bahwa Pancasila merupakan hasil perenungannya di bawah pohon sukun di Pulau Ende, jauh sebelum hari kemerdekaan Indonesia. Saat menjalani pembuangan ke Ende pada tahun 1934, Bung Karno memiliki hobi berkontemplasi. Tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang menghadap langsung ke pantai Ende. Seperti disebut di awal, pohon sukun itu berjarak 700 meter dari kediaman Soekarno. Biasanya, Soekarno pergi sendiri ke tempat itu pada malam Jumat. 3. Nama Pancasila dari rekomendasi ahli bahasa. Awal mula kata ini terbentuk adalah dari sidang Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kala itu, Bung Karno memberikan nama dari 5 prinsip dasar negara dengan Pancadharma. Tapi, menurut beliau itu tidak tepat. Setelah dibantu oleh teman yang merupakan ahli bahasa, muncullah nama Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang artinya prinsip. Yang keempat, burung Garuda dipilih sebagai lambang Pancasila. Nah, kira-kira kenapa dan bagaimana ya burung Garuda dipilih sebagai lambang Pancasila? Berdasarkan informasi sejarah, Bung Karno kala itu mengadakan sebuah sayembara untuk memutuskan lambang negara Indonesia. Kemudian muncul sebuah rancangan dari seorang menteri bernama Sultan Hamid II. Rancangannya berupa burung Garuda. Namun, pada saat itu burung Garuda yang dirancang oleh Sultan Hamid II tidak seperti burung Garuda yang kita lihat saat ini. Kemudian pada 15 Februari 1950, lambang burung Garuda yang masih banyak perbaikan ini diperkenalkan pada masyarakat Indonesia. Barulah pada tanggal 20 Maret 1950, hasil akhir gambar burung Garuda ini disetujui oleh Insinyur Soekarno. Rancangan yang disetujui ini adalah gambar burung Garuda yang kita lihat sampai saat ini, sobat. 5. Melalui tahapan perumusan. Sebelum akhirnya diterima sebagai dasar negara secara resmi, Pancasila ternyata harus melalui beberapa tahap rumusan. Rumusan pertama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga,
Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan kelima, rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959. 6. Hari lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila itu berbeda loh. Meskipun sama-sama memakai kata Pancasila, namun antara hari lahir dan kesaktian Pancasila itu berbeda. Kalau hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni, sedangkan Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Nah, kira-kira kenapa ya bisa berbeda? Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, karena pada tanggal itu pertama kalinya diperdengarkan kepada umum oleh Bung Karno yang berpidato tentang 5 dasar negara, yaitu Pancasila. Sedangkan 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, karena saat itu merupakan hari di mana Pancasila dianggap sebagai dasar negara yang tak tergantikan, yang ada kaitannya dengan peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965 silam. Demikianlah 6 fakta menarik tentang Pancasila. Setelah mengetahui fakta-fakta menarik itu, tugas kita adalah memahami Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih sudah menonton video ini. Yuk komen di bawah ini jika ada susulan, kritik, dan sarannya. Sampai jumpa. Salam Pramuka.